Kegiatan selanjutnya, kami selaku guru dan tenaga pendidik serta pimpinan SMK Yapis Timika mengucapkan selamat datang kepada Bapak Syarifuddin SPMSI selaku pengawas untuk SMK Yapis Timika dari Kabupaten Pago. Pendamping. Baik, terima kasih. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Pak Syarif. Terima kasih telah mengikuti acara pembukaan yang alhamdulillah sudah berlangsung, dan sesaat lagi acara berikutnya yang sudah masuk ke orientasi pelatihan yang nantinya akan disampaikan langsung oleh Bapak Syarifuddin SPMSI selaku pendamping dari KPTK Goa. Olehnya itu, kami ucapkan lagi sekali selamat datang dan selamat bergabung Pak Syarif. Mudah-mudahan sehat selalu, bersedia mendampingi kami tentunya sampai dengan akhir kegiatan nanti. Perlu diketahui oleh kita semua, terutama Bapak pendamping, bahwa kegiatan ini atau kegiatan in-house training ini dilaksanakan dalam 2 metode, yang dimana kegiatannya secara tatap muka langsung. Jadi peserta dihadirkan di ruang laboratorium OTKP atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Ada juga peserta yang mengikuti secara daring, dan begitu juga pemateri atau penyaji mengikuti kegiatan ini secara daring. Baik, Bapak Ibu peserta, kita langsung saja karena sudah waktu, kita masuk ke materi berikutnya, yakni orientasi pelatihan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Syarifuddin SPMSI. Pada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini yang berbahagia, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di ruang ini, Bapak Ibu. Terkhusus kepada Bapak Ibu peserta, terlebih dahulu kami sampaikan salam hormat kepada Bapak Kepala Sekolah yang hadir, kemudian Bapak Ibu pengawas yang sempat hadir, dan pejabat struktural di Dinas Pendidikan dan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu peserta yang berbahagia, yang kami banggakan, tentunya kami sudah sangat bersyukur Bapak Ibu karena kita sudah bisa pada hari ini bisa melaksanakan IHT, tentunya dengan kerja keras Bapak Ibu dari peserta yang sudah diimbaskan beberapa hari yang lalu. Tentunya harapan kami setelah ada pengimbasan, maka tujuan pembelajaran yang kita harapkan tentunya akan bisa kita capai dengan sebaik-baiknya. Saya lihat jadwal yang kami sampaikan, kami diamanatkan ada orientasi pembelajaran. Tentunya kami sebenarnya di sini sangat bersyukur karena Bapak Ibu sudah mempercayakan kami untuk tampil, untuk berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian yang tentunya syarat dengan pengalaman. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin saya belum
kenal semua Bapak Ibu dari peserta, apakah ada dari Ibu pengawas, ada Bapak Ibu kepala sekolah, atau yang teman-teman Bapak Ibu guru yang lain. Tentunya saya mau maaf ini, saya mau izin kenal dulu kalau misalnya ada Pak Kepala Sekolah dengan Pak Bu Pengawas. Ada apa ya? Ada Pak Ustadz, ada. Pak Saka, Pak Saka Ya. Kepala Sekolah. Pak Saka Rumagia. Pak Kepala Sekolah Pak ya? Ya. Ya. Ibu Pengawas tadi ada ya? Ibu pengawas tadi ada agenda lain dari dinas Pak, jadi beliau live dari kita. Oh, yang tadi Ibu Pengawas ya? Betul. Yang membuka ya. Beliau ada di Jayapura Pak Ustadz. Oh iya. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Tadi yang hubungi saya Bapak ya? Atau siapa ya? Betul Pak Ustadz. Oh iya Pak, terima kasih atas kesempatannya ya. Mungkin saya berbagi pengalaman atau apa ya. Tentunya dengan harapan materi ini kita sama-sama memahami ya. Kalau misalnya ada kekurangan dan masih ada yang perlu dibenahi, mari kita sama-sama membenahi apa yang kurang pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu ya. Siap. Tentunya harapan kami dengan pelaksanaan IHT ini semua program-program yang kita rencanakan nanti akan berjalan dengan baik. Amin. Baik Bapak Ibu, izin share materi. Saya cari dulu materinya Bapak Ibu ya. Ya, karena mohon maaf juga ini, saya kan beberapa sekolah, saya dampingi juga Bapak Ibu. Jadi saya sementara tiga ini saya hadapi. Yang dari SMK Purwakarta, SMK 1 Purwakarta. Jadi ada 3 alat di sini saya Luar biasa. Ya, dari SMK Purwakarta, kemudian Bapak sendiri dari APIS, kemudian ada juga dari satu dari apa namanya SMK, ada satu lagi nih. Ini sementara on juga. Mudah-mudahan saya belum ada jadwal ini. Tadi ini saya sudah diminta juga bawakan materi. Jadi saya dulu, saya bagi-bagi dulu ini. Baik Pak ya, saya cari dulu. Pak Muhammad, monitor. Siap Pak, monitor Pak. Bisa saya dijadikan host ya, karena saya tidak bisa share. Tolong, Betul. host. Sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad ya. Saya coba. Ini sudah Pak ya? Sudah Pak. Jadi saya sebenarnya ringkas saja Bapak Ibu ya, karena nanti Bapak Ibu yang sudah mengimbaskan akan membahas lebih detail lagi tentang seperti apa orientasi pelaksanaan kita ke depan selama 10 hari. Sudah ada bagian-bagian materi yang perlu diperkuat di situ Bapak Ibu ya. Nah, ini yang saya sampaikan terkait dengan penguatan pelaksanaan in-house training Bapak Ibu. Tentunya dalam pelaksanaan in-house training ini ada orientasi pembelajaran yang harus kita selesaikan selama 10 hari ke depan, dan tentunya saya berharap pada Bapak fasilitator yang sudah diimbaskan di Klat Halu, saya harap dan saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua. Tinggal saya mengulangi saja ini seperti apa
pelaksanaan house training. Nah, saya coba Bapak Ibu ya, kita sama-sama. Nah, ini mungkin tentunya Bapak Ibu mungkin sudah sebelum sudah proses pembelajaran Bapak Ibu sudah disuguhi LMS atau apa, sehingga ada di dalam LMS itu ada modul atau bahan aja yang sudah kita akses sebagai peserta nantinya ini. Nah, ini sebagai bahan Bapak Ibu atau materi yang saya siapkan ini sudah ada di modul. Nah, tinggal saya sampaikan secara singkat, Bapak Ibu nanti menjabarkan dan mendalami training Bapak Ibu yang akan kita lakukan. Itu adalah tujuannya bagaimana kita diharapkan memahami filosofi pembelajaran yang memerdekakan. Nah, ini terkait dengan filosofi pendidikan yang memerdekakan, yang biasa kita kenal adalah filosofi Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal Bapak Ibu. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil maknanya di situ terkait dengan filosofi pendidikan yang memerdekakan. Nah, ini intinya di kapan kita intinya dalam house training ini akan membahas pendidikan yang memerdekakan, kemudian profil pelajar Pancasila dan implikasinya dalam pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, seperti itu harapan kita ketika Bapak Ibu setelah mengikuti atau melaksanakan in-house training. Nah, ini beberapa tujuan yang kita akan Bapak Ibu kita harapkan, kita pahami, mengetahui tujuan, konten, proses dan evaluasi pelatihan atau IHT serta mampu menyusun rencana belajar. Nah, kemudian yang kedua, merefleksikan nilai daripada filosofi Ki Hajar Dewantara yang disampaikan tadi sama Ibu pengawas, sangat bagus, sangat istilahnya jelas bahwa seperti apa filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Nah, dengan perannya sebagai guru atau pendidik Bapak Ibu dan merumuskan strategi pembelajaran sesuai dengan nilai dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian yang ketiga, itu diharapkan Bapak Ibu bisa mengidentifikasi komponen, kerangka, kurikulum dan peranan pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam penciptaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian mengidentifikasi rasional tujuan dan elemen capaian pembelajaran pada berbagai mata pembelajaran diampu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, tujuan yang akan kita harapkan itu bisa mengidentifikasi keterkaitan antara profil lulusan dengan visi dan misi sekolah, program dan pembelajaran di kelas. Kemudian menginvestigasi sumber dan tantangan wilayah untuk merancang proyek penguatan profil Pancasila. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bisa memahami prinsip penyusunan ATP atau alur pembelajaran dan modul ajar untuk mendampingi nanti guru-guru dalam pengembangan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar serta sumber belajar yang dibutuhkan untuk mendukung penerapannya. Nah, kemudian tujuan terakhir Bapak Ibu yang kita harapkan Ibu sebagai peserta adalah bisa memahami pemanfaatan TK atau teknologi
informasi komunikasi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, cara mengakses platform digital, kemudian platform sumber daya sekolah, platform guru, dan platform rapor pendidikan. Bapak. Ya, seperti itu. Ada 7 ya, ada 7 bagian atau harapan kita Bapak Ibu bisa mengetahui tujuan daripada in-house training ini. Oke, ini ada ya. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah seperti apa penyelenggaraan IHT itu. Di mana tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah baca, sudah bisa melihat bagaimana perencanaan IHT itu dalam satuan pendidikan. Nah, ini pertama Bapak Ibu sudah lakukan pembentukan panitia, melaksanakan kegiatan IHT, menyusun laporan pelaksanaan IHT. Nah, ini yang perlu saya tekankan Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sekarang termasuk maksudnya panitianya ya, setelah melaksanakan IHT, tentunya kita harapkan aja penyusunan laporan nanti dalam beberapa periodik dilaporkan di SIMKEP PKB. Kemudian apa sasaran atau siapa sasaran daripada kegiatan ini adalah guru atau pendidik PAUD di sekolah penggerak yang tidak mengikuti pelatihan di tingkat nasional, termasuk dari yang kita imbaskan sekarang. Kemudian seperti apa mekanismenya? Mekanisme kemudian mekanisme pelaksanaan IHT itu bagaimana Bapak Ibu bisa mengkondisikan. Ada 2, bisa secara daring, bahkan bisa langsung. Nah, itu dengan menggunakan berbagai strategi pembelajaran seperti diskusi pemahaman, kemudian bermain peran, kemudian pair work, kemudian ada lagi penalaran individu, serta ada kuis-kuis Bapak Ibu yang ada di dalamnya. Kemudian ada penugasan yang akan ditampilkan di asinkronus, kemudian presentasi tugas-tugas kelompok, serta tanya jawab, serta ada refleksi sampai pembelajaran. Nah, ini nanti Bapak Ibu peserta akan lakukan semua di dalam in-house training Bapak Ibu ya, sehingga dengan adanya orientasi pembelajaran ini akan terbentuk suatu kebiasaan atau pemahaman yang kompleks tentang bagaimana filosofi pembelajaran memerdekakan. Nah, itu akan terlihat di situ nanti dengan melalui pembahasan yang ada. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, ini orientasi kita dalam pembelajaran ini, mudah-mudahan bisa terbaca ya. Nah, ini saya tampilkan sedikit. Nah, ini struktur program pelatihan perjelas seperti apa orientasi pelajaran atau orientasi pelatihan yang akan kita lalui selama 10 hari. Halo Pak Muhammad, kedengaran? Bapak Ibu? Siap Pak, kedengaran. Oh ya. Dengar Pak. Saya kira jaringan saya jelek.
Baik Bapak Ibu ya, saya lanjutkan. Seperti apa orientasi pembelajaran atau pelatihan yang akan kita lalui nanti selama 10 hari ya. Nah, ini ada kebijakan program sekolah penggerak. Tentunya mungkin akan dibawakan atau disampaikan oleh pejabat di sekolah, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah yang sudah dijadwalkan. Kemudian orientasi pembelajaran kita yang lain adalah ini kesepakatan belajar. Kemudian overview program pelatihan dan target belajar, pengenalan platform belajar LMS ya. Jadi nanti ini saya sampaikan Pak Muhammad, saya sampaikan penggunaan LMS ya, atau gimana? Kayaknya nggak usah, Pak. Ya, Sudah saya otomatis. ya karena pasti Bapak Ibu sudah downloadnya, sudah ada modulnya. Karena ini kalau penggunaan LMS itu ada banyak panduannya, tinggal Bapak Ibu pelajari di rumah ya, mengulang-ulang. Karena kalau saya bahas lagi, saya lihat di jadwalnya seperti itu materi yang saya ingin sampaikan, tapi ini kan Bapak Ibu pasti sudah paham, tinggal saya ambil ringkasannya saja seperti apa ya. Di orientasi pelatihan itu ada kesepakatan belajar. Di kesepakatan belajar itu banyak hal-hal yang disepakati, mulai dari waktu pengaturan di kelas, kemudian mungkin ada ketua kelas yang ditunjuk dan lain-lain sebagainya. Kemudian waktu mengerjakan tugas-tugas asinkronus itu juga harus disepakati di dalam kelas ini. Satu kesepakatan belajar supaya nanti jelas seperti apa nanti penggunaan waktu yang kita gunakan, yang betul-betul kita gunakan sebaik-baiknya dalam 10 hari. Kemudian review ya program pelatihan dan target belajar, tentunya Bapak Ibu sudah lihat seperti apa target nanti, bagaimana tujuan-tujuan industri ini yang kita akan capai. Kemudian pengenalan platform belajar, termasuk itu LMS. LMS sudah termasuk platform belajar kita di INHT. Kemudian ada pendidikan memerdekakan. Nah, ini tentunya ada dua dimensi yang dipelajari di sini Bapak Ibu ya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sudah banyak modul-modul atau tulisan-tulisan yang bisa kita baca seperti apa pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nanti fasilitatornya yang menjelaskan, akan mengimbaskan nanti seperti apa profil pelajar Pancasila yang akan kita sampaikan, kita akan laksanakan di satuan pendidikan. Kemudian merdeka belajar. Tentunya bagaimana kita bisa mengubah mindset kita selama ini, kebiasaan kita selama ini dalam menyampaikan materi atau dalam menyampaikan proses pembelajaran. Tentunya diharapkan ada sebuah perubahan yang bisa betul-betul berfokus atau kita betul-betul kembalikan kepada kebiasaan siswa atau karakteristik pelajar. Seperti yang disampaikan tadi Ibu Pengawas, merdeka belajar itu sangat banyak macamnya, dan itu tentunya adalah merupakan sebuah kondisi yang memungkinkan untuk kita laksanakan semua di kelas. Dan pelaksanaannya tentunya kita kembalikan kepada satuan pendidikan masing-masing, karena punya karakter tersendiri ya, karakter peserta, kemudian karakter lingkungan kita di satuan pendidikan pasti beda-beda dengan karakter pendidikan yang lain, satuan pendidikan yang lain. Jadi dalam penerapan merdeka belajar ini Bapak Ibu diberikan keleluasaan yang betul-betul berpihak kepada karakter siswa atau kebiasaan siswa, watak siswa, watak peserta didik kita, supaya mereka bisa
melakukan proses pembelajaran yang betul-betul kembali kepada kebiasaan atau budaya peserta didik kita. Kemudian ada kerangka kurikulum ya. Kerangka kurikulum ya, ini ada 3 juga yang kita akan pelajari ya. Ini ada JP-nya Bapak Ibu. Ada JP-nya berapa JP yang kita harus siapkan di kerangka kurikulum. Nah, itu ada 2 atau 3, ada struktur kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila ya, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu karena struktur atau kurikulum yang akan kita bahas kali ini adalah struktur yang betul-betul memuat filosofi filosofi pendidikan yang memerdekakan, filosofi Gajar Dewantara, kemudian dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh fasilitator yang hebat. Saya kira Bapak Ibu yang sudah diklat pengembasan, insya Allah akan menyampaikan materi-materi yang berkualitas. Nah, kemudian yang kita sebut capaian pembelajaran. Nah, di capaian pembelajaran itu ada 2 ruang lingkup capaian pembelajaran, kemudian keterkaitan capaian pembelajaran dengan tujuannya. Nah, di situ sudah betul-betul mendetail Bapak Ibu setelah ada kurikulum yang kita akan susun atau kita akan bahas. Kemudian kita akan tentukan capaian pembelajaran yang akan kita sampaikan ke peserta didik kita. Nah, ini yang pelajaran disiapkan itu ada 8 GP ya selama 10 hari. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu Panitia yang merencanakan sebaiknya bisa 70 GP supaya bisa merangkum semua orientasi pembelajaran kita sehingga bisa tujuan IHT ini kita bisa tercapai dengan bagus. Kemudian yang berikut Bapak Ibu yang ke-6 ya. Ini kan tadi ya. Nah, ini. Kemudian ada perangkat ajar. Nah, ini Bapak Ibu ya. Itu perangkat ajarnya ada alur tujuan pembelajaran, kemudian modul ajar, kemudian ada buku tes. Nah, itu kita siapkan 10 JP. Nah, 10 JP diharap dengan 10 JP ini bisa diambil dengan baik. Kemudian orientasi yang ke-8 ada asesmen. Nah, ini Bapak Ibu pasti sudah kenal dan sudah membuka modul di LMS. Nah, itu ada jenis-jenis asesmen yang mesti kita pahami dalam penyampaian pembelajaran di kelas dengan mengukur kemampuan siswa kita melalui asesmen yang 3 macam ini. Asesmen diagnostis, kemudian asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, ini semuanya berfungsi untuk mengukur atau mengevaluasi kemampuan awal dan akhir peserta didik kita. Nah, nanti fasilitator yang sampaikan semua ini. Jadi Bapak Ibu tinggal menyiapkan mentalnya selama 10 hari ini, bisa bersama-sama fasilitatornya untuk saling berkolaborasi di Zoom di daring ini, kemudian nanti mungkin dengan laringnya juga serta pengejaran tugas-tugas di LMS di asinkronusnya.
Kemudian yang berikutnya orientasi kurikulum operasional sekolah. Nah, ini ada juga kurikulum operasional sekolah. Nah, ini sudah betul-betul sudah istilahnya betul-betul sudah membahas seperti apa kurikulum yang kita akan gunakan di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Di kurikulum operasional sekolah itu ada 2. Yang pertama komponen kurikulum operasional sekolah. Itu kita akan diajari nanti oleh fasilitator. Kita akan bahas sama-sama fasilitator seperti apa komponen-komponen kurikulum operasional sekolah yang diharapkan ya, yang akan kita gunakan di sekolah. Kemudian prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah. Nah, itu yang disiapkan juga 8 JP. Nanti sampai ke hari ke-10, misalnya kalau 10 hari kita kerjakan, laksanakan IHT ini, itu kita harapkan ada 74 JP yang bisa kita siapkan belajar sama-sama. Nah, kemudian orientasi berikut Bapak Ibu di pembelajaran IHT ini adalah pengenalan literasi digital. Pengenalan literasi digital. Nah, ini tentunya Bapak Ibu yang sudah yang merupakan level TIK ya, KTI, teknologi komunikasi dan informasi, tentunya tidak asing lagi ini dengan literasi digital. Pasti semua kuasai seperti apa perangkat-perangkat yang kita gunakan dalam penyampaian modul ajar di dalam kelas, penyampaian sistem belajar di dalam kelas. Kemudian dalam literasi digital itu diharapkan peserta bisa mengenal platform digital untuk guru. Jadi ada platform untuk guru yang disiapkan di webnya ya, di aplikasinya nanti termasuk pelaporan, kemudian penggunaan sarana dan prasarana, pelaporan sarananya dan pelaporan keuangannya juga seperti itu ada. Kita gunakan platform digital untuk guru, kita siapkan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terakhir tentunya kan sebentar ada Pak Samsul ya, ada tes awal ya, tes. Iya Pak. Nah, ini orientasi terakhir itu adalah ada tes awal dan tes akhir Bapak Ibu. Nah, ini tentunya apa manfaat atau kegunaan pretest dan post-test nanti Bapak Ibu sekiranya misalnya di tes awal masih meraba-raba misalnya atau belum memahami semua apa yang kita sampaikan akan pelajari nanti, di tes akhir diharapkan semua sudah mencapai tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan IHT. Nah, diharapkan setelah di post tes akhir nanti tentunya kita harapkan semua pemahaman Bapak Ibu sudah bagus-bagus semua, sudah bisa dikatakan bisa menerapkan apa yang disampaikan di orientasi pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir ada evaluasi penyelenggaraan. Nah, tentunya evaluasi penyelenggaraan ini Bapak Ibu nanti yang ngisi di di LMS itu ya, termasuk penilaian modul, penyampaian materi oleh fasilitator, kemudian bagian-bagian apa yang perlu dipertajam, apa yang belum dikuasai ada di evaluasi penyelenggaraan. Nah, kemudian seperti apa penyelenggaraan kegiatan ini, apakah bagus misalnya, apakah perlu ditingkatkan. Nah, itu di evaluasi penyelenggaraan ada depan di ruangan ketek itu, depan yang meja yang itu print di situ. ya, itu saya sudah siapkan ini sama ininya. Print. untuk slide ini ya, Enggak. saya akhiri, masih ada saya ingin sampaikan Itu awalnya.
Uangnya sudah ada. ini untuk mengisi Hmm. waktu ya. Pak Samsu, Siapa mau apa? waktu yang disiapkan berapa ya? Saya belum lihat jadwalnya. 90 menit, Pak. Jadi saya berakhir berapa jam berapa kira-kira? Sampai jam 10.20. Di Ya. sini sudah waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Tengah jam 10.20 ya? Jam 10.20 itu waktu Indonesia Timur, Pak. Oke. Saya sampaikan lagi ya, Ibu ya. Tadi kan orientasinya ya, apa-apa yang akan kita pelajari nanti atau saling berbagi dengan fasilitator. Nanti dijelaskan seperti apa orientasinya. Itu ada 74 JP. Kalau kita jumlahkan 74 JP, itu yang Bapak Ibu harus pahami nanti. Kita harapkan semua orientasi pembelajaran Bapak Ibu peserta bisa memahami dengan baik ya Bapak Ibu ya. Dan saya yakin semua fasilitator yang ada, kita tidak ragukan lagi kemampuannya. Termasuk Pak Yusuf itu, saya imbaskan salah satu guru teman Bapak Ibu, Pak Yusuf ya, dari jurusan TKJ ya. KJ. Nah, TKJ itu sudah hebat itu Pak Yusuf. Luar biasa. Saya dikalah Pak kalau berdebat, saya dikalah Pak. Ya. Jadi nanti Pak Yusuf salah satu fasilitatornya ya mungkin ya. Itu akan menimbaskan banyak nanti Bapak Ibu tentang bagaimana mungkin alur-alur tujuan pembelajaran, kemudian capaian-capaian pembelajaran itu Pak Yusuf sudah kuasai juga semua. Kemudian ya, kurikulum ya semua. Nah, itu akan Bapak Ibu akan pelajari selama 10 hari.